Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi di Info Ragam Tani. Kali ini kita masih akan membahas tentang tanaman jahe. Tentu tanaman ini tanaman yang menjanjikan untuk kita kelola ataupun kita tanam di masa-masa yang akan datang. Seperti sekarang saja harga jahe melejit tinggi melebihi beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan sinyal positif bagi kita para petani untuk terus menumbuh kembangkan dan menanam tanaman ini. Tetapi kadang-kadang kita terbentur oleh beberapa hal seperti pada umumnya tanaman-tanaman lain. Apabila kita kelola, tentu kita akan mendapatkan hambatan-hambatan seperti hama dan penyakit, baik yang disebabkan oleh hama ataupun jamur pengganggu pada tanaman. Seperti tanaman kita ini, kita lihat di hadapan kita. Ini adalah salah satu contoh penyakit dari tanaman jahe. Semua petani jahe tentu tidak asing dengan penyakit ini, karena rata-rata penyakit ini akan menyerang tanaman jahe. Tidak semua perjalanan usaha kita akan mulus, tetapi di sini kita tidak perlu khawatir. Ini adalah salah satu tantangan yang harus kita carikan solusinya. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan yang selama ini mengelola tanaman jahe, ini adalah tanaman bercak daun. Maksud kami adalah penyakit bercak daun biasa yang menyerang tanaman jahe. Untuk mengatasi penyakit ini tentu tidaklah terlalu sulit. Apabila tanaman kita terserang oleh penyakit bercak daun ini sebagai sumber dari penyakit ini ialah penyediaan bibit kita yang pertama, yaitu ketika akan tanam ini kurang maksimal atau belum berusia di atas 10 bulan, atau memang bibit kita tidak sehat ataupun tidak layak untuk ditanam. Memang pada pertumbuhan awal dari 1 bulan sampai ke dengan 3 bulan, dia akan terlihat normal-normal saja. Tetapi ketika menginjak usia 3 bulan ke atas, maka disinilah pengaruh dari bibit itu akan tampak. Ini salah satu contohnya. Penyakit bercak daun ini biasanya karena menyerang bibit yang masih muda yang untuk kita gunakan sebagai untuk kita tanam. Tetapi penyakit bercak daun ini, guys, bisa kita atasi dengan cara penyemprotan dengan obat fungisida. Obat fungisida ini ialah salah satu obat untuk membasmi jamur ataupun cendawan pengganggu pada tanaman. Biasanya fungisida ini kita semprotkan pada bagian daun, batang, bahkan sampai ke media tanam. Ini sangat baik sekali kita lakukan minimal sekali dalam seminggu selama 3 minggu, berarti 3 kali penyemprotan. Mengenai obat fungisida yang untuk kita lakukan penyemprotan, tentu banyak sekali jenis dan mereknya. Obat fungisida ini bisa kita tanyakan langsung ke toko-toko pertanian, obat fungisida untuk memberantas jamur pada tanaman. Tentu kita akan diberi salah satu contoh obat tersebut. Di sini saya biasa menggunakan Ditain, Antrakol, ataupun Infos. Tetapi sebaiknya kita menggunakan Ditain untuk pengobatan penyakit bercak daun ini, karena penyakit bercak daun ini akan menjalar ke batang. Jadi kalau kita menggunakan Ditain untuk penyemprotan, ini adalah proses tepat untuk penyembuhan. Sedangkan obat-obat yang lain biasanya hanya berfokus pada pencegahan. Tapi sudah kondisi seperti ini, kita bukan lagi pencegahan, tetapi mengobati penyakit ini agar tidak menjalar ke bawah, sehingga akan menjurus ke busuk rimpang. Penyemprotan dengan Ditain ini kita gunakan volume tinggi. Apabila sudah seperti ini, kita gunakan 2 sendok makan untuk kapasitas 1 tank semprot yang berukur 12 liter airnya. Berarti 2 sendok makan ini kita aduk dan kita semprotkan pada tanaman-tanaman kita yang terserang bercak daun ini, merata dari seluruh daun dan sampai ke batang. Apabila setiap minggu, 1 minggu sekali, dalam 1 minggu sekali ataupun sampai 3 kali kita melakukan penyemprotan, berarti dalam proses 3 minggu itu kita cukup, dan kita lihat sebulan kemudian maka daun-daun ini akan mengering dan dia akan tumbuh tunas baru, pucuk baru yang sudah segar. Itu berdasarkan pengalaman kami di lapangan.
Oke guys, sedikit info tentang pertanian. Salah satu di sini adalah tanaman kebanggaan kita, yaitu tanaman jahe. Ini berdasarkan sekali lagi pengalaman, bukan menggurui para senior atau yang lebih berpengalaman, tetapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya alami sekarang ini dan yang telah saya lakukan. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.